yang kena COVID-19. Tidak ada yang jamin. Presiden berani nggak menyatakan jaminan saya sebagai kepala negara hari ini menjamin pelaksanaan Pilkada 2020 Desember aman dari COVID? Yang kedua, Mendagri berani nggak mengatakan saya akan menjamin dan bertanggung jawab? Ya kalau enggak ya kita selesaikan di akhirat aja nanti kan gitu. Di dunia nggak selesai, masalahnya apa? Hanya gara-gara 270 kepala daerah kita mengorbankan 105 juta rakyat Indonesia. Ini kan nggak fair namanya. Jadi yang harus dipikirkan adalah keselamatan dan kesehatan rakyat itu di atas segala-galanya. Kekuasaan itu nomor 27 bagi saya. Jadi tidak ada yang salah ya ketika Pilkada 2020 ini kita tunda. Makanya saya sepakat dengan katanya Bang Abah kita ini, kalau dulu adalah ganti presiden, kalau sekarang tagarnya ganti tahun Pilkada, titik gitu loh. Kita sepakat itu gitu. Jadi ini menunjukkan sebuah komitmen demokrasi yang namanya Pilkada. Mohon maaf, rakyat itu yang tahu yang namanya Pilkada adalah pesta demokrasi. Tapi instrumen tahapan Pilkada itu dibatasi. Di mana pesta demokrasinya? Tiba-tiba sudah nikah, terus jadian gitu loh. Ini kan kepala daerahnya haram semua nih. Kawin di belakang kontrak namanya nih. Dan kita sudah tahu ini kan, siapa pemenang-pemenangnya ini kan bahaya secara demokrasi. Berikan rakyat beraktualisasi, berimprovisasi secara demokrasi. Yang namanya pesta demokrasi adalah promise, kerumunan politik gitu loh. Rakyat bangga dengan kampanye-kampanye terbuka dan sebagainya, ini nggak boleh. Jadi apanya yang kita mau pesta demokrasi di sini? Hanya melihat sosok, figur, kemudian dipilih. Di mana esensi dari pesta demokrasi? Rakyat itu sudah terbiasa, mohon maaf, terlepas dari pesta demokrasi di Orde Baru yang seperti apa, Orde Lama seperti apa, reformasi pasca reformasi seperti apa. Tapi yang rakyat inginkan adalah pesta demokrasi sebenarnya, bukan demokrasi elit. Kalau ini kan elitis demokrasi yang bermain. Mereka-mereka yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan dan menurunkan turun-temurun kekuasaan kepada dinasti politiknya. Ini demokrasi apa namanya gitu. Jadi saya ingin katakan Bapak-Bapak sekalian ya, ini penting bagi kita. Kemudian yang kedua, KPK berani nggak mengusut dana refocusing, ya, termasuk pihak keamanan. Ini dana refocusing selama ini yang disalahgunakan. Kita lihat hanya Aceh dan DKI yang tidak melaksanakan pilkada. Artinya apa? 32 provinsi melaksanakan pilkada. Dari 34 provinsi, 7 provinsi masuk di dalam garis tinggi COVID-nya. Sebelum bulan Juli itu hanya 2, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sekarang di bulan Agustus angka itu melejit menjadi 7 provinsi menjadi daerah tinggi. Istilahnya warna hitam gitu. Bukan merah tua lagi. Bukan merah tua lagi, sudah hitam. Termasuk DKI sendiri, termasuk Jawa Timur, termasuk Jawa Tengah, termasuk Bali masuk juga. Walaupun Bali dalam keadaan sedang. Yang provinsi masih rendah itu ada 7. 7 provinsi dari 34 provinsi itu masih kecil persentasenya. Silahkan kalau 7 itu mau asimetris pilkadanya, silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan dipaksakan di luar dari 7 ini gitu. Nah sekarang jaminannya, ini kan Juli sampai Agustus penambahan 5 provinsi menjadi kok tinggi gitu, Mama. Kemudian yang kedua, kita akan melaksanakan itu ada tahapan di bulan 9, bulan 10, bulan 11 dan bulan 12. Itu kurang lebih adalah ada 4 bulan. 1 bulan saja ada 4 provinsi, 5 provinsi bertambah. Menjamin nggak di Desember nantinya itu akan bertahan di angka 7 provinsi saja yang tinggi atau turun gitu. Saya nggak jamin. Yang saya prediksikan ini akan terus bertambah. Kenapa bertambah? Karena kondisi masyarakat kita ini menghadapi COVID ini seperti menghadapi apa istilahnya itu sesuatu yang tidak terlalu dianggap serius, ya, gitu. Kerumunan di mana-mana, kemudian keramaian di mana-mana. Gitu. Nah sekarang saya ingin katakan Bapak-Bapak sekalian ya. Kemudian di sini juga ada dari teman-teman DPR. Mari kita berpikir ulang lah. Ini masih ada waktu kita untuk menyelamatkan 105 juta rakyat Indonesia yang hari ini terancam dan negara terlibat di situ untuk mengcovidkan mereka. Gitu. Saya pikir ini harus duduk cepat, ya. Harus kita postpone, kita tunda. 2021 dilaksanakan, silahkan tanggal berapa silahkan. Yang penting ada prakondisi tahapan yang sudah kita siapkan untuk
memperhatikan bagaimana COVID ini bisa kita kendalikan dulu. Ini kan negara sebenarnya tidak sedang panik ini. COVID tidak bisa dikendalikan oleh negara. Tiba-tiba kita paksakan dengan pilkada yang kembali lagi hanya untuk mementingkan 270 orang tadi dengan mengorbankan 105 juta rakyat Indonesia. Kemudian pola pikir pemerintah agak menarik nih. Membandingkan dengan luar negeri, beda menurut saya kualitas demokrasi di luar negeri dengan kualitas yang ada di Indonesia saat ini. Kita masih transisi. Secara demokrasi kita belum siap. Kecerdasan politik kita itu berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu jangan dilihat negara-negara lain yang sudah melaksanakan pilkada di era COVID dianggap berhasil, dipaksakan ke Indonesia, nggak bisa. Oleh karena itu saya minta evaluasi kembali tahapan ini, kita tunda saja. Ini demi menyelamatkan marwah kita semua, ya, nyawa rakyat Indonesia. Dan juga saya pikir tidak ada yang kalah di sini. DPR juga tidak merasa kalah, KPU juga tidak merasa direndahkan, gitu kan? Kemudian panitia-panitia lainnya juga tidak merasa disepelekan. Jadi ini demi kebersamaan. Rakyat terselamatkan. Jadi win-win solution di sini. Jadi ketika teman-teman DPR pun hari ini menyatakan tunda, gitu kan? Dan kita juga DPD nggak mengatakan keberhasilan DPD, enggak. Ini langkah politik kita untuk menyelamatkan bersama. Jadi mari kita legowo lah, berbesar hati. Kita tunda dulu sampai tahun 2001. Nanti kita evaluasi lagi. Yang penting jangan terlalu dipaksakan. Masalah anggaran saya pikir juga rakyat hari ini masih butuh anggaran loh. Untuk apa? Untuk ekonomi masalahnya. Jangan dipaksakan ke pilkada gitu. Jadi jangan anggaran yang seharusnya kita hari ini rakyat sedang bertarung dengan nyawa, ya kan? Sementara elit-elit kekuasaan sedang memperebutkan kursi-kursi seperti itu. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, kita berikan aplaus yang mulia kepada Gubernur Siwa. Terima kasih telah hadir di Pressroom. Bagi teman-teman yang masih ingin menanyakan bisa langsung melakukan doorstop kepada para narasumber mumpung belum pergi dari sini. Dan